Kalau kamu mencari tempat untuk berbagi, belajar, dan tumbuh bersama, kamu berada di video yang tepat. Selamat datang di Komunita Connect, tempat kita untuk ngobrolin inspirasi, inovasi, dan kontribusi seru dari generasi muda di bawah naungan Kementerian Keuangan. Saya Rohmat, host yang bakal menemani kalian pada pagi hari ini. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu spesial yang saat ini sedang aktif-aktifnya di dunia perkomunitaan. Dia adalah Jessica dan Wahyu, Ketua dan Wakil Ketua Komunita Chapter Yogyakarta tahun 2025. Mari kita sapa langsung saja. Halo Jess, halo Wahyu. Halo Mas, seru banget nih bisa diundang ke sini. Ya. Halo juga Mas, wah ini kesempatan seru banget nih buat kita sharing-sharing bareng. Ya, terima kasih ya. Ini tadi kondisi lagi hujan ya, dan terima kasih udah datang di studio kami, udah menyempatkan waktu juga ke sini. Sebelum kita masuk nih ke obrolan inti, boleh dong kenalan dulu. Mungkin bisa disebutin nama lengkap, terus asal kampus, mungkin jurusannya juga, sama sekarang berada di semester berapa? Ya, terima kasih ya Mas. Sebelumnya, selamat pagi Mas Rohmat dan teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Jessica Stianingrum. Saat ini aku berkuliah di UPN Veteran Yogyakarta, jurusan akuntansi dan mahasiswa semester 4. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Muhammad Wahyu, mahasiswa semester 2 di UUN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Program studinya manajemen dakwah. Wah, keren-keren. Jadi masih muda, masih ini ya, di semester awal ya, semester 4 dan semester 2. Tapi udah aktif di dunia perkomunitaan. Sorry, ribet banget ya. Oke. Sebelum lanjut lagi ya, mungkin teman-teman dari awal itu tahu komunitas itu di mana? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya tahu komunitas itu dari salah satu teman yang ada di Jakarta. Karena dari SD sampai SMA, aku kan sekolahnya di Jakarta ya Mas. Baru kemudian pas kuliah ini tuh di Jogja, karena waktu sekolah aku melihat kalau Jogja ini tuh salah satu kota pelajar, apalagi untuk dunia universitas kan. Terus salah satu teman ini, dia nge-DM aku di Instagram, dia tunjukin ada nih komunitas di bawah naungan Kementerian Keuangan. Terus aku cek nih ke Instagramnya Komunita. Karena aku mengambil jurusan akuntansi, aku melihat bahwa komunitas ini cocok banget sama aku, sesuai dengan jurusan aku, dan sama-sama membahas hal terkait keuangan. Jadi itu sih asal muasalnya kenapa aku bisa kenal komunitas dan sampai jadi ketua saat ini gitu. Wahyu sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sendiri ya Mas, kenal komunitas itu dari kakakku. Oh. Nah, dan di situ aku juga mas aku tuh sebenarnya tahu kalau aku tuh suka di bidang keuangan. Nah, dan plot twist-nya itu kakakku adalah pengurus komunitas sebelumnya. Oke. Ini tapi masuk komunitas jadi pengurus bukan karena terpaksa kan ya? Bukan dong, karena memang antusias mengikuti program-program sebelumnya. Mantap. Okay. Jadi makin kebayang ya. Jadi, nah mungkin tadi kan kenal komunitas dari teman sama dari kakak sendiri. Nah, menurut kalian tuh komunitas itu seperti apa? Komunitas itu apa sih? Kalau dari aku ya Mas, dari perspektif aku sendiri, komunitas itu ibaratnya kayak wadah untuk anak muda itu bisa berkembang. Jadi di komunitas itu diberikan tempat untuk kita bisa belajar, berjejaring, dan bikin aksi nyata. Jadi kalau teman-teman bingung aksi nyatanya tuh apa sih? Nah, itu bisa lihat dari program tahun lalu. Di tahun lalu itu ada namanya Komunita Mengajar. Dan juga di tahun ini, apa ya bahasanya? Di tahun ini semoga kami juga bisa melaksanakan Komunita Mengajar, dan itu masuk ke program kerja kami, yaitu Komunita Open Minded atau bisa dikenal dengan Komin gitu. Nah, Nah, komunitas itu beda ya dari yang
komunitas-komunitas yang kita kenal, karena komunitas ini sendiri tuh dibawa bimbingan langsung Kementerian Keuangan. Jadi itu benar-benar beda, dan di situ kita bisa tahu hal-hal terkait kebijakan keuangan gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya Mas, komunitas itu adalah komunitas yang nggak ngajarin kita cuek sama isu-isu yang sebenarnya deket sama hidup kita. Nah, kadang kita itu ngerasa kalau APBN ataupun pajak itu diurusin sama orang-orang gede aja. Tetapi sebenarnya itu semua itu deket sama keseharian kita sekarang. Nah, di komunitas ini kita belajar bareng, kita saling support, dan tak kalah menariknya juga, kita tuh dikasih ruang untuk terjun langsung ke masyarakat. Nah, di komunitas juga kita sering ikut seminar, dan di situ kita juga sering kunjungan ke instansi. Nah, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kebendaharaan, dan Gedung Keuangan Negara. Keren. Nah, tadi kan komunitas itu menjembatani antara mahasiswa dengan Kementerian Keuangan. Nah, komunitas ini ada di mana aja sih? Mungkin apakah cuma ada di Jogja saja atau ada di kota lain seperti apa? Kalau dari aku, komunitas ini tuh sebenarnya sudah tersebar di 11 regional yang ada di Indonesia. Salah satunya ya Jogja ini. Nah, komunitas ini sendiri tuh sudah berdiri sejak 18 November 2021 di Jakarta, dan sekarang kami berdua ini itu masuk ke pengurusan yang ketiga. Dari awal yang hanya pembuatan peresmian komunitas, sampai sekarang inisiasinya adalah perluasan chapter gitu. Perluasan chapter? Perluasan chapter maksudnya? Jadi kan kalau sekarang itu ada 11 regional ya Mas, kayak Jabodetabek, terus Semarang, Bali, dan kami juga dari Jogja. Nah, perluasan chapter tuh karena ada 11, niatnya adalah buat chapter baru. Jadi kalau syaratnya dari komunitas itu, asalkan ada membernya, ada beberapa member yang ada di regional itu, nanti bisa diajukan untuk pembuatan chapter gitu. Berarti perluasan chapternya ini mungkin akan dimulai di tahun ini atau mungkin tahun-tahun ke depannya? Jadi visi misi dari komunitas pusat adalah untuk di tahun ini ya, itu adalah membuat perluasan chapter. Jadi kalau untuk di tahun depan nanti visi misinya beda lagi, seterusnya kayak gitu. Jadi ada kemungkinan bahwasanya komunitas ini nantinya nggak hanya di 11 regional ini, seperti itu. Luar biasa. Nah, tadi menarik ya, ada 11 regional. Dan mungkin dari pengalaman tahun lalu kayak seperti Wahyu tadi kan udah pernah ikut kegiatan-kegiatan di tahun lalu sekalipun belum jadi pengurus. Terus Jessica tadi juga pernah tahu terkait dengan info ini dari temannya yang di Jakarta dan pernah ikut juga kegiatan. Ada nggak pengalaman yang menarik atau mungkin yang berkesan dari kegiatan komunitas tahun lalu? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya banyak ya Mas kalau yang menarik. Cuman yang paling berkesan nih ada nih yaitu komunitas meetup Yogyakarta di Museum Yogyakarta. Nah, di situ kita belajar bareng tentang gimana sih konsep lelang itu dan gimana cara jalannya lelang dari sistem tawar-menawar hingga barang itu didapatkan dengan harga tertinggi. Dan juga di situ kita nggak belajar tentang lelang aja, tetapi kita juga belajar tentang membatik lah Mas. Oh iya. Ya. Dan di situ kita belajar membatik dari sehelai kain dan satu alat cantik itu bisa membuat karya yang sangat istimewa. Atau apalagi di Jogja itu terkenal banget tentang batik itu. Oke. Kalau dari Jessica? Nah, saya tadi yang disampaikan Wahyu tuh benar-benar menarik ya. Dan aku juga ngerasa itu program yang harusnya bisa dirasakan semua orang. Karena jujur waktu Grand Meetup yang kemarin itu, yang membatik itu aku belum bisa join. Karena memang ya di komunitas itu ada kuota-kuotanya gitu Mas. Jadi kita setiap ada kegiatan itu akan war kuota. Jadi misal nih kita akan melaksanakan kegiatan yang terdekat nanti itu ada yang terdekat. Misalnya kuotanya ada 80. Berarti ya udah cepet-cepetan. Terus yang nggak dapet ya udah nggak dapet gitu. Jadi nggak ada sistem yang namanya keluarga dan sebagainya gitu. Jadi
Jadi kegiatannya ini cukup menarik ya, dan apa ya namanya, cukup positif kalau tadi saya lihat ya. Jadi sebagai mahasiswa kita bisa belajar tentang lelang dari beneran kan praktik ya, beneran praktik lelang itu seperti apa. Terus dari ini juga belajar keterampilan baru terkait membatik seperti itu. Namun masalahnya adalah kuota ya. Mungkin bisa nanti di kedepannya kuotanya mungkin ditambah. Jadi biar teman-teman dari anggota komunitas itu bisa joinnya lebih banyak lagi gitu kan, seperti itu. Nah, itu tadi sebenarnya bukti ya bahwasanya komunitas itu benar-benar kegiatan atau komunitas yang sangat positif, dan itu benar-benar kayak apa ya, kalau bahasa anak muda sekarang tuh level insider ya, maksudnya punya channel atau punya link untuk masuk ke organisasi kepemerintahan atau lembaga pemerintahan seperti Kementerian Keuangan. Nah, tadi kan kita udah flashback nih terkait dengan program atau kegiatan yang berkesan di tahun lalu yang pernah diikuti. Nah, mungkin sebelum masuk ke program nih, saat ini apa namanya komunitas yang aktif di Jogja, chapter Jogja itu ada berapa? Ya. Oh, balik dari Jessica aja nggak apa-apa sebagai ketua. Kalau yang untuk yang terdata ya itu sekitaran 600-an sih Mas, kurang lebih ya. Lebih sih, lebih dari 600. 600 mahasiswa. Ya, yang terdaftar. Dan untuk yang di grup WhatsApp-nya itu ada sekitar 475 terakhir. Iya. Ini ya cukup banyak ya untuk komunitasnya ya. Nah, dari 600 itu apakah semua mahasiswa atau ada yang alumni seperti itu? Kalau dari 600 itu pastinya yang awal-awal, apalagi kalau udah join dari awal ya, itu ada yang udah kerja, tapi yang lagi aktif sih belakangan pasti untuk yang mahasiswa ya. Apalagi kemarin kami ada oprek, dan itu tuh rata-rata di semester 24. Berarti angkatan 2024 sama 2023. Jadi untuk yang sisanya tuh rata-rata jadi anggota gitu kan. Oke. Nah, berarti kan anggota aktifnya kan sekitar 400 sampai 600 ya. Itu cukup lumayan ya untuk sebuah komunitas ya. Nah, program-program tahun ini apa aja nih yang akan dijalankan? Ini sebagai ketua dan wakil ya. Nanti program yang ada di tahun ini yang mungkin bisa menarik teman-teman mahasiswa yang sedang nonton podcast ini. Wah. Kalau dari aku, untuk program kami, saya kalau misalkan lihat tahun lalu, itu kan programnya kalau misalkan mau ngadain kunjungan, ya udah nanti namanya kunjungan ini, visit ini, atau enggak petualangan komunitas gitu. Kalau dari kami, itu dari awal sudah membuat programnya itu cuma ada 5. Itu 5 program utama. Tapi nanti ada sub-subnya gitu Mas. Jadi misalkan ada kunjungan berarti masuknya ke program ini, atau enggak kegiatan santai masuknya ke ini. Nah, namanya itu yang pertama ada komunitas chill, atau kegiatannya itu bentuknya informal dan santai. Itu program perdana kami pastinya pas bulan puasa kemarin. Itu kami sudah melaksanakan komunitas ngabuburit namanya. Terus yang kedua ini ada komunitas Kementrip. Kunjungan ke instansi-instansi pemerintah kayak Direktorat Jenderal Pajak, bisa aja nanti ke BDK juga kan Mas gitu. Terus yang ketiga ini ada komunitas Go Explore. Ini program yang akan kita laksanakan terdekat ini, dan tunggu aja nanti teman-teman, tunggu aja pendaftarannya akan segera dibuka. Terus yang keempat ada komunitas Open Minded atau Komin. Ini yang tadi sempat aku singgung di awal, ada komunitas mengajar, itu masuknya Komin. Terus yang terakhir ini akan menjadi ajang penutupan kita. Penutupannya itu namanya Grand Event Meetup Yogyakarta gitu. Nanti kalau misalkan di regional lain itu nanti namanya beda lagi. Tapi ini adalah kegiatan serentak gitu. Karena meetup emang harus dilaksanakan. Ada 5 program utama ya, yang cukup menarik ya. Komunitas Chill, komunitas Kementrip, Open Minded, Go Explore, dan Grand Event komunitas Meetup ya. Kalau ini program yang paling dekat dengan ini kan sebenarnya kan tahun berjalan ya, udah bulan Mei ya. Mungkin kan sudah dilaksanakan tadi, udah terlaksanakan ngabuburit, komunitas ngabuburit. Terus ada lagi nggak kegiatan yang lebih yang terdekat dari bulan Mei ini? Wah, tentu ada dong Mas. Nah,
kebetulan di bulan-bulan deket ini nih. Nah, yaitu Komunitas Go Explore di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, yang insya Allah bakal dilaksanain di bulan Mei di tanggal 22 tahun 2025. Nah, yang insya Allah konsepnya bakal lebih interaktif dan kita nggak hanya materi aja yang kita sampaikan, tetapi bakal ada sesi diskusi, games, dan nanti ada ngobrol-ngobrol santainya juga. Oh iya, tentang Go Explore ini kan ke UPN ya Mas. Ya. Terus tadi Wahyu itu sempat cerita tentang program yang menarik itu di apa tadi, membatik ya. Itu kan tentang lelang. Nah kami inisiasinya adalah Go Explore ini mau membahas tentang lelang juga. Jadi biar teman-teman yang kemarin di tahun sebelumnya itu belum sempat ikut dan mendengarkan materi lelang, kalian bisa ikut di program ini karena ini benar-benar seru banget. Dan nanti pengisinya itu langsung dari pihak KPKNL dan juga akademisi, dosen setempat gitu. Jadi ini bakal benar-benar kegiatan yang sangat menarik dan sangat insightful. Jadi benar-benar teman-teman harus datang gitu. Menarik. Jadi Komunitas Go Explore, Goes to Campus di UPN tanggal 22 Mei. Jadi minggu depannya. Oke. Nah, untuk tadi kan pernah sempat dibahas ya, untuk kuota untuk kegiatan minggu depan ini berapa? Mungkin teman-teman nanti biar siap-siap ngebornya kapan, seperti apa itu nanti gimana? Nah, kalau kuota kami buat 80. Ya, 80. 600 ya. Iya, saya 80 itu tapi dari 30 ini anggota komunitas, terus 50 kami mau target audiensnya tuh dari UPN-nya, dari FEB-nya. Karena memang target kami untuk melakukan Go Explore UPN itu biar persebaran komunitas ini tuh merata di setiap kampus. Saya waktu aku pertama kali join komunitas, aku lihat bahwa anggota komunitas ini banyaknya itu terdominasi oleh UGM, UIN, UNY, tapi UPN tuh aku ngerasa sendiri gitu. Jadi aku berinisiasi kalau program pertama kami harus ke kampus UPN biar lebih merata. Berarti salah satu dari tujuan ataupun target dari program Komunitas Goes to Campus atau Go Explore ini adalah menjangkau atau menjaring anggota baru. Seperti itu ya. Oke, siap. Oke, menarik karena tadi ya akan dibahas tentang lelang, terus juga tadi akan ada materi terkait APBN ya kalau salah ya. Nah, dan Komunitas Go Explore ini juga merupakan kolaborasi antara komunitas dengan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta seperti itu ya. Jadi teman-teman sangat pantas untuk menanti program ini dan ikutan nanti buat tiketnya seperti itu. Oke. Terkait dengan tadi ya, kita udah jelasin banyak terkait dengan program yang berkesan tahun lalu, terus program tahun ini seperti apa. Program terdekat nanti di minggu depan adalah ada Go Explore atau Goes to Campus di UPN. Terkait cara daftar atau menjadi anggota dari komunitas itu seperti apa? Kalau cara daftarnya tuh sebenarnya gampang banget sih Mas. Jadi kalau teman-teman merhatiin IG komunitas, itu ada satu postingan khusus untuk daftar komunitas. Itu nanti kalian bisa scan atau langsung aja isi Google Form-nya. Itu nanti Google Form-nya akan dapat e-card gitu. Atau enggak, kalian bisa langsung kunjungin websitenya komunitas. Di situ ada tinggal login aja, daftar, terus nanti kalian akan diarahkan untuk join ke grup Telegram. Nah, di grup Telegram itu akan ada list banyak banget yang 11 regional, itu list grup WhatsApp-nya. Kalian bisa join sesuai dengan regional kalian masing-masing. Dan join komunitas itu sebenarnya nggak ada seleksi loh. Siapapun bisa gabung asalkan non-ASN Kemenku dan berusia produktif di rentang usia 18-30 tahun. Berarti nggak ada syarat khusus ya terkait ini? Nggak harus mahasiswa juga? Nggak harus kok. Mau dia lulus SMA, mau dia udah kerja, asal masih di usia produktif di 18-30 tahun, itu bisa banget buat daftar. Berarti nggak ada alasan buat teman-teman untuk nggak join ke komunitas yang sangat produktif dan sangat positif ini ya. Oke, tadi disebutin ya untuk sosial medianya boleh disebutin mungkin IG-nya di
IG-nya di @komunita_kemenku. Terus ada lagi untuk ininya? Untuk IG-nya kalian gak usah nyari per regional kalian ya, karena emang gak ada. Jadi kami 11 regional itu akan posting di satu platform aja di IG itu. Jadi kalian kalau mau lihat aktivitas-aktivitas per regional itu akan ada di satu IG itu aja. Jadi kalian cukup lihat dan pantengin aja keaktifan Jogja gimana. Platformnya hanya di Instagram? Ya, sebenarnya ada di Instagram, LinkedIn, dan juga YouTube. Cari aja Komunita Kemenku. Jadi @komunita Kemenku. Oke, langsung dicari, langsung di follow, dan langsung di daftar. Oke, tadi kita udah jelasin ya cara daftarnya, udah programnya, udah mungkin pengalaman nih. Ini kan kepengurusannya juga masih baru ya, dan pastinya menghadapi tantangan dan terkait dengan mengurus komunitas itu seperti apa. Mungkin boleh dijelasin tantangan untuk mengurus komunitas ini dari Wahyu mungkin? Oke, kalau dari aku sendiri ya Mas, tantangannya yang terbesar itu ngajak teman-teman kampus yang mungkin yang nggak terlalu di pusat kota banget ya. Nah, itu yang mungkin yang paling susah ya, karena memang beberapa mahasiswa itu mungkin belum kenal banget ada namanya komunitas yang di bawah naungan Kemenku langsung mungkin itu. Berarti ini ya terkait dengan audiensi ke teman-teman mahasiswa yang di luar mungkin radius terkait dengan kampus-kampus yang bukan di pusat kota. Kalau dari Jessica? Kalau dari aku sebenarnya tantangan terbesar kami itu buat program yang nggak cuma sekali jalan. Jadi bagaimana program itu tuh bisa berdampak ke teman-teman yang ikut dan juga ke masyarakat. Jadi kami harapannya adalah ketika teman-teman itu join program kami atau ikut seminar, kunjungan, dan sebagainya, teman-teman tuh bisa mengimplementasikan dan menyebarluaskan informasi yang kalian dapatkan, terutama ke masyarakat sekitar gitu. Biar semuanya tuh sama-sama teredukasi. Jadi istilahnya kami pengen supaya program ini tuh bisa ada warisannya gitu. Kayak istilahnya kalau kata anak muda tuh legasi lah istilahnya gitu. Oke, tadi udah dijelasin tantangannya. Kalau benefitnya buat teman-teman, nih aku pengen join tapi apa sih benefit buat aku gitu? Mungkin benefitnya seperti apa? Apa yang bisa didapat nih kalau kita join dari komunitas ini? Kalau benefit sebenarnya banyak sih, tapi utamanya adalah bahwa teman-teman ini akan makin paham tentang APBN, pajak, dan gimana sih cara kinerja atau cara uang pemerintah itu dikelola. Karena kan selama ini ya, mungkin teman-teman pikir atau aku pun sendiri memikirkannya bahwa hal-hal tersebut tuh sebenarnya cuma urusan-urusan orang kantor atau enggak ya cuman yang berkepentingan aja yang harus tahu itu. Tapi ternyata kita sebagai warga, apalagi kita sebagai generasi muda tuh perlu banget loh untuk tahu ini. Karena itu juga sebenarnya edukasi buat kita, dan kita harus tahu kalau misalkan pemerintah itu udah akuntabel dan juga udah transparan. Itu bahasa anak akuntansi itu kayak gitu. Wahyu mau nambahin? Oke, boleh. Dan yang paling kerasa banget itu ketika gabung komunitas itu jaringan kita semakin luas, Mas. Nah, dan juga kita bisa mengenal mahasiswa-mahasiswa lain di bukan universitas kita sendiri ya gitu, Mas. Oh iya. Nah, dan juga kita bisa langsung terlibat sama orang-orang di Kemenku dan juga kita bisa ikut kegiatan-kegiatan mereka. Menarik. Jadi ini ya, selain vibes-nya positif, dapat benefitnya kita pun menambah relasi, menambah koneksi, bahkan menambah teman ya, komunitas dari bahkan nggak cuma dari kampus ataupun jurusannya sama, tapi bisa dari kampus yang lain, jurusannya juga beda, yaitu bisa kita ngobrolin satu hal terkait misalnya APBN atau misalnya kita mengkritisi program pemerintah seperti apa, seperti itu ya. Menarik. Jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman nggak join di komunitas. Oke, sebagai penutup, mungkin ada pesan dan kesan dari Jessica dan Wahyu? Kalau dari aku, pesannya adalah kalian jangan malu untuk Kalau dari aku, pesannya adalah kalian jangan malu untuk mencoba. Apalagi kalau ada peluang di depan mata. Soalnya dulu aku juga mikir,
kayaknya kalau untuk join perkomunitasan, apalagi yang benar-benar di bawah naungan Kemenku itu kayaknya berat banget ya. Apalagi saat ini aku juga duduk di memegang jabatan sebagai ketua komunitas. Itu aku ngerasa kayak berat banget. Tapi sebenarnya ya teman-teman, kalau kalian berani mencoba dan berani ikut andil, itu benefitnya tuh benar-benar banyak banget. Karena sekarang pun aku merasakan itu. Nah, kesanku adalah aku nggak nyesel sih untuk join komunitas, apalagi ikut kunjungan ke sana kemari. Karena aku rasa hal itu tuh nggak bisa didapetin kalau kita nggak di komunitas. Karena benar-benar kita dikasih kepercayaan buat belajar langsung. Apalagi aku bisa ada di sini ngisi podcast di BDK, itu juga semua berkat komunitas. Jadi benar-benar pengalaman ini tuh nggak bisa aku lupain sih, Mas. Itu kesan aku yang kayaknya bakal aku ceritain sampai anak cucu deh itu. Dari Wahyu? Oke, kalau dari aku sendiri ya Mas, pesannya itu jika kalian ada kesempatan di depan mata kalian, kalian cobalah dan jangan takut untuk salah. Dan kalau memang kesempatan itu datang untuk kalian, pasti kesempatan itu akan berhasil ketika kalian mencobanya. Dan mungkin kalau dari kesannya itu sendiri ya Mas, kesannya itu kalau di komunitas ini benar-benar sangat sangat bahagia banget lah kalau kesannya dari sini. Nah itu tuh kita bisa kunjungan, kita bisa ngobrol bareng sama orang-orang Kemenku, terus kita bisa tur berbagai instansi-instansi yang ada di Kemenku. Itu kesannya memang yang nggak pernah dirasain ketika aku di desa itu. Nah jadi kesannya itu sangat benar-benar vibes-nya tuh dapat banget ketika kita gabung ke Kemenku. Oke, jadi kesannya adalah selagi kalian ada kesempatan, dan ini komunitas itu kayak menjembatani ya, kayak belum tentu semua orang yang nggak join di komunitas itu punya kesempatan yang sama seperti ini. Dan kalau nggak salah, komunitas ini juga bisa menjadi salah satu mungkin penambah CV terkait dengan, kalau di Kementerian Keuangan kan ada Kemenku magang ya. Yeah. Nah itu saya lihat juga teman-teman yang join di komunitas juga banyak yang yang ikut Kemenku magang, banyak yang join di komunitas ya, seperti itu. Oke, jadi salah satu bisa nambah CV buat teman-teman yang join di komunitas. Dan nantinya mungkin kan di semester 6 atau 7 ya? Sekarang 6 ya? Untuk magang. Kalau untuk magang sebenarnya kalau dari kampus aku dan mungkin beberapa kampus negeri itu di semester 5 buat dapat surat pengantar perguruan tinggi. Kalau dari UIN? Kalau dari UIN sendiri itu di prodi aku sendiri itu magangnya di semester 6. Oh, semester 6 ya. Biasanya kan kalau nggak semester 5, semester 6. Ya. Nanti biar persiapan teman-teman untuk daftar Kemenku magang di tahun ini atau mungkin tahun depan, seperti itu. Oke, seru banget ya. Banyak insight seru terkait dengan apa itu komunitas, terus gimana program-programnya, terus apa aja tantangan dan apa aja benefitnya, seperti itu. Itu dia obrolan kita kali ini. Jangan lupa buat follow akun YouTube kami dan share ke teman-teman. Dan jika mungkin ada ide, topik ataupun pembahasan yang bisa kita bahas di Komunitas Connect, silakan langsung drop komen. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Komunitas peduli uang kita.